Assalamualaikum adik-adik kelas 5. Kita langsung yuk lanjut ke rangkuman tema 4 yang berjudul Sehat itu penting. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Dan tanggung jawab adalah melakukan tugas sesuai dengan perannya. Interaksi sosial terdiri dari yang pertama, interaksi antar individu, contohnya satu, berbincang dengan teman. Dua, bersalaman. Tiga, kegiatan jual beli. Kedua adalah interaksi individu dengan kelompok. Contohnya, satu, guru mengajar murid-murid. Dua, ustadz memberi ceramah di depan jamaah. Tiga, orang yang sedang berpidato. Ketiga adalah interaksi antar kelompok. Contohnya yang pertama pertandingan sepak bola. Kedua cerdas cermat beregu. Ketiga tawuran antar sekolah. Nah ini contoh interaksi yang mengarah pada perpecahan. Interaksi antar warga masyarakat terjadi karena satu perbedaan sumber daya alam di tiap daerah. Dua, perbedaan kondisi demografis seperti pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan lain-lain. Ketiga, perbedaan kelancaran mobilitas barang dan jasa. Empat, perbedaan pertumbuhan ekonomi. Lima, perbedaan pendapatan daerah. Interaksi di masyarakat terjadi karena adanya kepentingan di bidang ekonomi, yaitu upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Contohnya dalam kegiatan jual beli ya. Yang kedua di bidang politik, yaitu upaya menjalankan negara. Contohnya saja interaksi ketika kita ikut pemilu. Ini untuk warga negara yang sudah berusia 17 tahun ke atas. Ada juga dalam bidang politik di wilayah skala kecil itu musyawarah pemilihan ketua RT. Ketiga, sosial budaya, yaitu adanya pengaruh budaya antar daerah. Contohnya nih, interaksi antara penonton dengan penari. Keempat, moral, yaitu menata tingkah laku dengan diadakannya pelatihan, pembinaan, siar agama, dan lain-lain. Upaya yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan pembangunan sosial budaya. Satu, mengikuti kegiatan kerja bakti. Dua, ikut melaksanakan ronda malam. Tiga, tidak membuang sampah sembarangan agar lingkungan bersih. Contoh sosial budaya masyarakat di Indonesia. Satu, menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat. Dua, bekerja bakti menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama. Tiga, menghindari interaksi yang mengarah pada perpecahan. Tanggung jawab warga masyarakat. Satu, memelihara ketertiban dan keamanan. Dua, menjaga persatuan dan kesatuan. Tiga, meningkatkan solidaritas sosial. Empat, menghapus tindakan diskriminasi. Contoh masalah di masyarakat yang diselesaikan dengan cara musyawarah. Yang pertama, pemilihan ketua RT. Yang kedua, menentukan jadwal ronda malam. Yang ketiga, menentukan jadwal kerja bakti. Tanggung jawab warga masyarakat terhadap hasil musyawarah. Satu, menerima dengan ikhlas atau lapang dada. Kedua, melaksanakan tugas sesuai dengan hasil keputusan. Yang ketiga, tidak emosi dan tidak memaksakan kehendak. Pantun adalah salah satu bentuk puisi lama. Saling melempar pantun yang memiliki arti atau maksud tertentu disebut berbalas pantun. Biasanya dilakukan oleh suku Betawi nih ya kalau mau pernikahan. Ciri pantun. Satu, biasanya tiap bait ada 4 baris. Dua, bersajak A, B, A, B. Tiga, tiap baris 8-12 suku kata. Empat, baris 1 dan 2 disebut sampiran, baris 3 dan 4 disebut isi. Ini contohnya ada ya, burung irian, burung cendrawasih, itu adalah sampiran. Cukup sekian dan terima kasih, isi. Pantun berdasarkan usia dibagi menjadi ada pantun anak-anak, pantun anak muda, dan juga pantun orang tua.
Pantun berdasarkan isinya dibagi menjadi pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Orang yang ditanya disebut narasumber. Orang yang bertanya disebut pewawancara. Cergam atau cerita bergambar adalah cerita yang terdiri dari teks dan gambar. Langkah membuat cergam. 1. Menentukan ide atau tema. 2. Menentukan karakter tokoh. 3. Membuat alur secara garis besar kemudian dikembangkan. 4. Membuat gambar sesuai cerita. Oksigen dan sari-sari makanan diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Organ peredaran darah manusia terdiri dari jantung yang pertama. Tugasnya adalah memompa darah. Jantung terdiri dari 4 ruang, ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Selaput pembungkus jantung disebut perikardium. Kumpulan otot-otot jantung disebut miokardium. Alat untuk mengukur kecepatan denyut jantung disebut elektrokardiograf. Yang kedua adalah pembuluh darah. Ini tempat mengalirnya darah. Terdiri dari pembuluh arteri, itu yang keluar dari jantung, dan pembuluh vena yang masuk ke jantung. Pembuluh darah terbesar disebut aorta. Pembuluh darah terkecil berdinding tipis dan berpori disebut pembuluh kapiler. Berikutnya ada paru-paru. Paru-paru adalah tempat bertukarnya oksigen dengan karbon dioksida, tepatnya di alveolus. Paru-paru mensuplai oksigen ke darah yang akan diedarkan ke seluruh tubuh. Selaput pembungkus paru-paru disebut pleura. Nah, kita misalkan ini adalah gambar jantung yang terdiri dari 4 ruangan. Ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Dari serambi kanan ke bilik kanan itu ada 3 katup atau pintu yang disebut katup tricuspidalis. Dari serambi kiri ke bilik kiri ada 2 katup yang disebut katup bicuspidalis. Kita lihat peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan menuju ke paru-paru, melewati pembuluh darah arteri pulmonalis yang banyak membawa karbon dioksida. Sampai di paru-paru, karbon dioksida tadi akan ditukar. Tepatnya di alveolus ya terjadi pertukarannya. Nah, ditukar dengan oksigen. Oksigen tadi akan dibawa oleh pembuluh darah vena pulmonalis menuju ke serambi kiri. Dari serambi kiri, oksigen tadi turun lewat katup bicuspidalis menuju ke bilik kiri. Sampai situ dulu, kita lanjut ke peredaran darah besar. Ini dimulai dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh, melewati arteri. Ada arteri besar di situ sebelum sampai ke seluruh tubuh, namanya aorta. Darah yang berasal dari bilik kiri membawa banyak sekali oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sambil mengedarkan oksigen, darah juga akan mengikat karbon dioksida. Kemudian karbon dioksida tadi dibawa ke serambi kanan oleh pembuluh vena. Sampai di serambi kanan akan turun lewat katup tricuspidalis menuju bilik kanan. Kemudian karbon dioksida dibawa ke paru-paru, ditukar dengan oksigen, kembali lagi oksigennya ke serambi kiri, dan begitulah yang terjadi seterusnya. Berikutnya, kita ke faktor yang mempengaruhi kesehatan. Yang pertama ada faktor keturunan. Kedua, faktor lingkungan. 3, faktor perilaku. 4, faktor pelayanan kesehatan. Penyakit sistem peredaran darah. Yang pertama ada anemia, yaitu kekurangan zat besi sehingga kadar hemoglobinnya rendah. 2, ada hipotensi, tekanan darah rendah. Kebalikannya, hipertensi, tekanan darah tinggi. Ketiga ada leukemia atau kanker darah, akibat dari jumlah sel darah putih yang tidak terkendali. Keempat, jantung koroner, penumpukan kolesterol di dalam pembuluh darah. Yang 5, ada hemofilia, darah sukar membeku.
Keenam, talasemia, kelainan bentuk sel darah merah. Cara menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Yang pertama, hindari makanan yang mengandung kolesterol jahat. Kedua, atur pola makan. Ketiga, istirahatlah yang cukup. 4. Olahraga secara teratur. Sistem peredaran darah hewan terbagi menjadi sistem peredaran darah terbuka dan tertutup. Yang terbuka ini darahnya diedarkan tidak selalu melewati pembuluh darah, sehingga darah dan cairan yang mengisi ruang antar sel akan tercampur. Contohnya pada cacing dan serangga. Peredaran darah tertutup. Darah diedarkan melalui pembuluh darah. Contohnya pada aves, reptil, mamalia, amfibi, dan Pisces. Nih contohnya ya, gambarnya ada pembuluh darah sama seperti manusia. Tangga nada adalah susunan berjenjang dari sistem nada. Ada tangga nada mayor dan minor. Lagu Lihatlah Kebunku bernada mayor karena dinyanyikan dengan gembira dan semangat. Contoh lagu anak lainnya yang bernada mayor, Selamat Ulang Tahun, Naik Delman, dan Bintang Kecil. Pencaksilat merupakan seni bela diri dari Indonesia. Wah, kita patut bangga nih. Gerakan pencaksilat ada juga yang diiringi musik. Manfaat belajar olahraga bela diri. Yang pertama, manfaat fisik yaitu melatih otot tubuh agar kuat. Kedua, manfaat emosional, melatih pengendalian emosi. Dan yang ketiga, manfaat sosial, bisa membantu sesama ketika dibutuhkan. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa diklik subscribe dan tekan juga loncengnya ya.